Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan dua batal, wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang berkat karunia-Nya di pagi hari ini menjelang siang bisa kembali menyapa Anda dalam acara live interaktif favorit kita, kembali ke hadis Nabi, tentunya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basharil MA Hafizahullahu Ta'ala. Baik, kita sapa terlebih dahulu guru kita pada siang hari ini yang sudah terhubung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifahalukum Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa bersama kita di kesempatan di siang hari ini. Baik pemirsa juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Pada live interaktif kali ini seperti biasa kita akan bersama-sama belajar mendulang faedah dan juga kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik melalui redaksi kami di dewanfoto.com atau bisa juga Anda sampaikan melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga disampaikan melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 706087. Dan kami juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengar program kita secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Dan kami juga mengajak pemirsa sekalian untuk bisa bergabung dalam Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami seperti yang Anda bisa saksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di rekening 777-184-1842. Baik, saya juga mendengar sekalian dimanapun Anda berada. Langsung saja Ustadz kita mulai mulai dari pertanyaan pertama Ustadz, mohon izin. Ya, silahkan. Baik Ustadz, kita sapa penelpon kita terlebih dahulu kali ini. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV Bapak. Ya, halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Bapak. Bisa mendengar suara saya Bapak? Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Ya Bapak silakan pertanyaannya. Halo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan. Halo Bapak Saleh Haji. Silakan Bapak untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak langsung saja Ya. untuk Ustaz pertanyaannya. Baik Ustadz, Ana mau tanya tentang sujud sahwi Ustadz. Sujud sahwi itu kan dilakukan 2 kali sujud. Nah, apakah di antara 2 sujud itu tetap ada zikir duduk di antara 2 sujud? Nah, kemudian zikir untuk sujud sahwinya itu apakah sama dengan zikir pada sujud-sujud yang biasa gitu Ustadz? Nah, lalu kapan saja ya, dalam hal apa saja perlu dilakukannya sujud sahwi dalam sholat? Itu Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz, tafadhol. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ini jawabannya kayak seperti kajian full ini. Insyaallah. Baik. Saya akan meringkas ya tentang pertanyaan beliau tadi. Yang pertama, apakah ada zikir di antara duduk 2 sujud ketika sujud sahwi, mengingat sujud sahwi itu 2 kali sujud. Iya. Adapun duduk di antara 2 sujud ketika sujud sahwi bacaannya sama seperti bacaan
duduk dan dua sujud dalam salat, yaitu mengatakan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tidak ada bedanya. Jadi ketika dia duduk dan dua sujud, ketika sujud sahwi bacaannya Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian adapun zikir dibaca di waktu sujud sahwi adalah seperti zikir dibaca di dalam salat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, atau dia membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maka silahkan dia memilih salah satu dari doa tersebut. Adapun doa yang masyhur yang tersebar subhana man la yanamu wa la yashu, maka ini tidak ada asalnya, hadisnya tidak ada wujudnya. Maka cukup seseorang mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau dia mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian kapan seseorang itu disuruh untuk sujud sahwi? Sujud sahwi ketika melakukan 3 kondisi ini. Pertama, ketika ada penambahan rakaat di dalam salat, Anda misalnya salat maghrib yang harusnya 3 Anda 4, maka di sini Anda harus sujud sahwi. Atau yang kedua, terjadi pengurangan di dalam salat, baik itu yang wajib ataupun rukun. Misalnya Anda kurang tasyahud awal, kelupaan, maka disuruh untuk sujud sahwi. Anda kekurangan rakaat salat zuhur yang 4 rakaat, Anda salatnya 3 rakaat. Di sini kita suruh dia untuk menambah 1 rakaat, kemudian dia sujud sahwi. Kemudian kondisi yang ketiga, seseorang disuruh sujud sahwi kalau dia ragu-ragu. Misalnya ketika dia salat zuhur, dia ragu, ini salat saya ini yang ketiga apa yang keempat? Ini rakaat ketiga apa rakaat keempat? Kalau seandainya orang ragu-ragu tentang berapa rakaat yang sudah dia dapatkan, maka dia disuruh untuk sujud sahwi dan ambil keyakinan yang paling kuat. Maka kalau keyakinan yang paling kuat 3, berarti dia anggap 3. Kalau keyakinan yang paling kuat 4, maka dia ambil 4. Kemudian dia sujud sahwi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi Bapak Saleh Haji dari Bengkulu. Baik Ustaz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya kali ini. Pertanyaan dari Ibu Fitriah. Beliau menanyakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustaz semua dan memberkahi majelis ilmu kita saat ini. Amin. Pertanyaannya, Afwan Ustaz, bagaimana cara agar kita bisa khusyuk dalam salat, cepat menghafal Quran dan juga mudah menghafal hadis-hadis? Begitu Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiikum. Ya, jazakumullah khair. Pertanyaannya ini Masya Allah ya. Pertama, bagaimana agar kita bisa khusyuk di dalam salat? Maka pertama tentu agar kita bisa khusyuk di dalam salat, maka seseorang hendaknya dia mempersiapkan salat itu jauh-jauh. Jadi dia mendatangi masjid itu sebelum qomat atau sebelum azan, dia datang untuk mempersiapkan dirinya untuk salat. Yang kedua, laksanakan salat sunnah sebelum melaksanakan salat fardu. Karena salat sunnah itu sebagai muqaddimah dari salat fardu. Sehingga hatinya menjadi tenang, menjadi khusyuk. Ketika dia bertakbir, dia menjadi khusyuk, tidak lagi ke bawah kemana-mana. Karena sudah dimulai dengan muqaddimah tadi salat sunnah. Kemudian yang ketiga, agar bisa khusyuk di dalam salat sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, jadikanlah itu salat yang terakhir. Seolah-olah ini salat terakhir kita di dunia ini, maka kita saat ini mungkin tidak hidup lagi. Maka ini bisa menjadikan seorang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian yang keempat adalah kita tidak banyak melakukan gerakan di dalam salat. Karena kata Nabi, agar orang itu khusyuk di dalam salat, maka dia tidak melakukan banyak gerakan di dalam salat. Yang kelima, terapkan sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam salat. Semakin orang itu banyak menerapkan sunnah Nabi di dalam salat, dia mempraktikkan sunnah-sunnah di dalam salat, maka semakin dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda cari tempat atau lingkungan yang nyaman untuk salat. Jangan salat di tempat yang bising, jangan salat di tempat atau di tempat yang Anda mungkin tidak nyaman salat di sana. Ya misalnya, maka cari tempat yang nyaman agar Anda bisa khusyuk di dalam salat Anda. Karena tempat yang nyaman, imam yang baik itu juga membantu seseorang khusyuk di dalam salat kita. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana agar cepat mudah menghafal Quran ya ataupun mudah menghafal yang lainnya? Maka tentunya menguatkan hafalan itu adalah pertama, hendaklah kita menghafal itu sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Otak kita ini mampunya berapa sih menghafalnya? Kalau kita mampunya dalam sehari itu menghafalnya 1 ayat, maka hafal 1 ayat. 1 baris hafal 1 baris. Mampunya 1 lembar berarti 1 lembar. Maka jangan kita memaksakan otak kita di luar kemampuannya. Maka Anda paling paham tentang kemampuan Anda. Berapa kemampuan Anda bisa menghafal? Oh, saya kemampuannya cuma 1 baris. Ya sudah. Cukupkan 1 baris, jangan lebih. Ya. Maka insya Allah kalau Anda cukupkan dengan sesuai dengan kemampuan Anda,
pertama insya Allah Anda tidak akan lupa. Kemudian yang kedua, sering-sering diulang-ulang apa yang sudah dihafal. Ketika Anda hafal sesuatu, sering-sering diulang bacaan tersebut. Ya, sering-sering diulang. Ya, sehingga seseorang tersebut dia ingat ya apa yang dia baca. Ya, jadi dia ingat apa yang dia baca. Maka dengan banyaknya seorang itu mengulang di dalam salatnya, maka dia menjadi ingat apa yang dia baca. Ya, maka sering-sering mengulang dan menghafal sesuai dengan kemampuan otak kita. Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa khusyuk dalam salat dan juga Allah mudahkan kita untuk bisa menghafal Quran dan juga ilmu yang lain Ustaz, barakallahu fikum. Baik, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini kita sapa terlebih dahulu penelpon kita, ada Ibu Rima di Sumatera Utara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo Ibu Rima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Anda mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan Ibu, langsung saja pertanyaannya. Anda mau bertanya tentang membayar zakat mal Nah, yang sudah lewat-lewat yang belum ditunaikan. Bisakah diserahkan sekaligus kepada famili yang terkait hutang riba? Terlilit hutang riba? gimana Ibu? Iya, ya. Ya, bisa dipahami Ustadz ya? Bisa. Baik Ustadz, baik Ibu silakan. Terima kasih buat atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustadz. Ya. Ya. Baik Ustadz. Iya. Nah, Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah boleh nggak mengasihkan uang zakat kepada famili keluarga yang terdekat keluarga terdekat yang terlilit utang riba. Pertama, kalau seandainya beliau adalah orang yang tidak mampu, maka boleh dikasihkan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya beliau orang yang terhutang, tidak mampu membayar hutangnya, kemudian ya akibat hutang tersebut dia terjumus pada perbuatan riba dan seterusnya, maka juga boleh. Karena orang terhutang itu boleh dikasihkan zakat. Tapi dengan syarat ketika Anda mengasihkan zakat, dia bertaubat dari dosa ribanya. Artinya ketika Anda kasihkan, bukan dia bertambah riba, bertambah main riba lagi. Tapi ketika Anda kasihkan zakat tersebut, dia bertaubat dari dosa ribanya. Maka nggak apa-apa Anda kasihkan kepada keluarga yang terdekat, entah dia fakir atau dia punya utang, untuk melunasi utangnya, ya agar dia tidak terjerumus lagi dalam dosa riba. Maka tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya Anda kasihkan zakat kepada dia, kemudian ya dia tetap berhutang dengan cara yang riba, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Pada sejatinya dia akan terus-menerus dalam berbuat dosa. Ya, Allahu a'lam. baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Rima di Sumatera Utara. Baik Ustadz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini kita sapa terlebih dahulu penelpon kita Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo Ibu Umu Fakhri dari Riau Ibu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silahkan untuk Ustadz pertanyaannya. Halo. Ya, halo Ibu, Ya, silahkan. Assalamualaikum ya Ustadz, barakallahu fiik. Nah, Salam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, masalah hadis yang mengatakan jangan marah itu. Jangan marah. Sebagai manusia kita tidak mungkin tidak bisa marah ya Ustadz. Jadi marah seperti apa biar marahnya itu hikmah ya Ustadz. Ya. Syukran ya Ustadz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Perkataan Nabi SAW, la taqdab. Faraddada miraran la taqdab. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, nasihatilah saya. Kata Nabi, jangan marah. Kemudian kata sahabatnya, ya Rasulullah, nasihati saya. Maka kata Nabi SAW, jangan marah. Apa yang dimaksudkan jangan marah di sini? Maka yang dimaksudkan dengan jangan marah di sini adalah marah emosi yang tidak terkontrol. Karena marah itu ada dua. Ada orang emosi marah tapi terkontrol emosinya. Makanya tidak ada masalah, ini tidak dilarang. Anda misalnya marah ketika anak Anda melakukan suatu perbuatan yang salah, akhirnya Anda tegur,
Anda nasihati dia, maka ini tidak masalah. Ini adalah emosi yang terkontrol. Anda lihat suami Anda misalnya bermaksiat, Anda marah, kemudian Anda nasihati dia, maka ini tidak ada masalah. Ini adalah marah yang dibenarkan, marah yang terkontrol. Nah, yang dilarang itu adalah marah yang tidak terkontrol. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. La taqdzab. Seseorang dia marah ya tidak terkontrol. Marahnya tidak benar, yang kedua marahnya tidak terkontrol. Ya, sedikit diganggu orang dia marah luar biasa ya. Kemudian marahnya menggebu-gebu, tidak mengontrol. Contoh misalnya ada seorang istri misalnya dia marah terhadap suaminya, mungkin suaminya melakukan kesalahan sedikit ya, kemudian dia marah sejadi-jadinya, dia angkat suaranya, maka ini kita katakan marah yang tidak terkontrol, ini marah yang berdosa. Marah semacam ini tidak boleh. Maka setiap kita pasti ada memiliki rasa tidak senang, rasa senang, marah. Tapi marah itu ada dua. Ada yang terkontrol, artinya terkontrol itu dia bisa mengontrol dirinya ketika dalam kondisi marah. Kemudian dia marah karena orang ini melakukan pelanggaran syariat. Dan dia ingin menasihati dan dia dalam kondisi bisa mengontrol dirinya. Ini sesuatu yang terpuji, tidak tercela. Yang tercela adalah seseorang pertama marah bukan pada tempatnya, ya yang seharusnya dia tidak layak untuk marah, tapi dia marah. Mungkin ada temannya bercanda sebentar, dia marah ya, dia mukanya merah ya, maki-maki dan semisalnya. Kita katakan ini marah yang tercela. Yang kedua adalah marah dia dalam kondisi hak ya, tetapi tidak mengontrol dirinya. Lihat anaknya salah, dia marah, kemudian dia pukul anaknya, kemudian dia marahi anaknya, dia tidak sapa anaknya. Betul anaknya melakukan kesalahan, Anda marah, tapi marah Anda kita katakan salah. Kenapa? Karena Anda tidak bisa mengontrol diri Anda. Maka ini marah ini yang dimaksudkan dalam hadis, la taqdzab, janganlah kalian marah yang tidak terkontrol atau marah bukan pada tempatnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Ummu Fakhri ya. Baik, kita kembali beralih ke penelpon kita yang berikutnya. Kali ini ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo Ibu Yanti. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Iya Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Halo Ibu. Ya, silakan Ibu. Mau bertanya Ustadz. Nah. Tentang adanya syariat membaca bismillah ketika berwudu. Apakah ini pendapat yang rajih di antara para ulama Ustadz? Ya. Boleh 2 pertanyaan Ustadz? Silakan. Ya, silakan Ibu. Yang kedua tentang zikir hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim yang dibaca 7 kali. Apakah hanya dibaca di pagi hari saja atau juga bisa dibaca di sore hari Ustadz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ibu Yanti atas pertanyaannya. Tafadhal Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Ya, beliau menanyakan tentang bacaan bismillah ya, tentang ketika berwudu. Maka saya katakan bahwasanya semua hadis yang berbicara tentang membaca basmalah ketika berwudu ada 8 hadis, 8 sahabat yang meriwayatkan. Hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Umar, hadis Ali bin Abi Thalib, ada 8 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Salih bin Sa'ad, ada 8 sahabat yang meriwayatkan hadis ini, maka semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Maka kata Imam Ahmad, la a'lamu, kata Imam Ahmad, saya tidak mengetahui ada hadis yang sahih dalam masalah ini membaca basmalah ketika berwudu. Maka semua hadis yang membaca basmalah ketika berwudu hadisnya adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu para ulama terbagi menjadi 3 pendapat dalam membaca basmalah ketika berwudu. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan wajib, dan ini sebagian pendapat dari kalangan ulama mazhab Hambali. Mereka berdalil dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu man la yatawadda man disebutkan dalam sebagian riwayat, saya lupa lafaznya, bahwasanya tidak dianggap orang itu berwudu kalau dia tidak membaca bismillah ya. Dia tidak dianggap berwudu kalau dia tidak membaca bismillah.
Atau dalam sebagian riwayat la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Mereka berdalil dengan lafaz ini, maka kita katakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapat yang sunnah, dan ini jumhur ulama. Mereka berdalil dengan keumuman hadis Nabi SAW seperti hadis yang digunakan oleh mazhab Hambali, tapi mereka memalingkan makna wajib itu ke makna sunnah dengan ayat. Kata mereka, ayat Al-Quranul Karim tidak menyebutkan basmalah di antara rukun dan wajib wudu. Oleh karena itu kata mereka membaca basmalah itu sunnah. Perintah di sini adalah sunnah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah madhab Maliki. Madhab Maliki memandang baca basmalah ketika berwudu itu makruh. Ya, madhab Imam Malik dan yang lainnya memandang baca basmalah itu makruh ketika berwudu, karena kata beliau tidak ada yang sahih dalam membaca basmalah. Wallahu alam, saya pribadi ya condong pada pendapat yang ketiga. Ya, saya pribadi condong pada pendapat yang ketiga, pendapat Imam Malik, karena hadisnya tidak sahih. Dan tidak semua ibadah itu harus dimulai dengan basmalah. Ya, tidak semua ibadah harus dimulai dengan basmalah. Ketika kita azan, apakah dimulai dengan basmalah dianjurkan? Ketika kita salat takbiratul ihram, Allahu akbar, mulai salat, apakah dimulai dengan basmalah? Maka tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Maka sama seperti wudu, apa yang membedakan antara satu ibadah ini dengan ibadah yang lainnya? Wallahu alam, saya pribadi condong pada pendapat yang ketiga, tapi ini masalah khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama rahimallahu taala. Dan saya pribadi juga memandang hadisnya tidak bisa saling menguatkan. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menanyakan tentang masalah hadis hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Bagaimana hadis ini, apakah dibaca 7 kali di waktu pagi dan petang? Pertama Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, adalah hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Hadis ini hadis yang lemah ya. Hadis ini diriwayatkan secara marfu dan mauquf ya. Hadis ini diriwayatkan secara marfu dan mauquf ya. Marfu itu artinya hadis ini diriwayatkan sampai kepada Nabi SAW. Di sisi lain hadis ini juga diriwayatkan oleh para ulama rahimallahu taala dengan mauquf sampai kepada sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka kalau kita melihat derajat hadis ini, maka hadis ini adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Kenapa? Ya, kata para ulama, pertama secara marfu tidak sampai, dan dia hadisnya diriwayatkan secara mauquf riwayat yang sahih. Tapi riwayat mauquf pun juga riwayat yang terdapat kelemahan di dalamnya. Oleh karena itu wallahu alam, hadis ini lemah ya, bukan bagian dari zikir pagi dan petang. Wallahu alam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, Ibu di penelpon tadi kita ya. Baik Ustaz, kita kembali beralih ke penelpon berikutnya. Kali ini ada Ibu Nahdiah dari Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Ibu Nahdiah. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Iya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Halo Ibu. Assalamualaikum. Silakan Ibu untuk Ustaz. Ya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Ustaz izin bertanya tentang menjamak sholat. Halo, terdengar? Ya, terdengar Ya, Ibu, silakan. terdengar, silakan. Tentang menjamak sholat, saya pernah mendengar bila kita akan safar, akan bepergian, misalkan 1 hari, 2 malam, itu bila sudah ditentukan harinya, maka tidak boleh mengqosor sholat atau menjamak sholat. Itu yang pernah saya dengar. Apakah itu benar, Ustadz? Lalu apabila ingin menggunakan kemudahan untuk menjamak sholat sewaktu bepergian safar, itu apabila di depan mata kita sudah ada masjid atau musola, namun kita nanti saja deh di hotel baru sholat, itu boleh nggak Ustadz hukumnya? Karena ingin menggunakan kemudahan selama bepergian tersebut. Lalu bila sudah sampai di tanah air, namun sewaktu di dalam pesawat tidak bisa sholat, apakah boleh zuhur dan asarnya dijamak sewaktu sudah sampai di rumah?
Baik, Ustaz, bisa dipahami, Ustaz? Ya, bisa. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah beliau menanyakan apakah betul kalau sudah ditentukan beberapa hari safarnya maka tidak ada lagi rukhsah untuk menjama dan mengqashar. Jawabannya adalah masalah menjama dan mengqashar, ya para ulama rahimahullah taala berselisih berapa batasannya. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ya, ini secara umum. Ya, saya menyebutkan dua pendapat ini secara umum. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau orang itu tidak ada kepastian kapan dia pulang, kapan dia berangkat, maka ini ulama sepakat bahwasanya dia boleh mengqashar selama tidak ada kepastian. Dan ini sepakat tidak ada khilaf para ulama. Kemudian kalau ada sudah ditentukan berapa hari pulangnya, ada kepastian. Nah, ini ada sebagian ahlul ilm yang berpandangan tadi yang disampaikan bahwasanya kalau sudah ditentukan lebih dari 3 hari maka tidak boleh lagi dia menjama dan mengqashar semenjak dia sampai. Ini ada pendapat demikian. Berdasarkan ini sebetulnya pendapat para ulama rahimallahu taala tentang masalah ini banyak sekali, ya, masalah tentang berapa lama seseorang boleh menjama dan mengqashar. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengaitkan dengan lebih dari 20 salat, ada yang mengatakan 19 hari sebagaimana perbuatan Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Maka ada banyak sekali pendapat dalam masalah ini. Wallahu alam, saya pribadi wallahu alam saya condong pada pendapat Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwasanya orang itu boleh menjama dan mengqashar sampai 19 hari. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan kami para sahabat kalau sudah sampai lebih dari 19 hari atmamna, kami menyempurnakan salat kami, tidak menjama dan mengqashar. Dan juga secara uruf, secara logika, ya, orang kalau sudah lebih dari 19 hari maka secara uruf juga orang ini tidak dianggap musafir. Orang ini dianggap orang yang mukim. Tapi berbeda hanya kalau 3 hari, 4 hari. Orang masih menganggap ini adalah orang musafir, orang mukim dan semisalnya. Maka kalau seandainya Anda berada di suatu tempat sudah ditentukan berapa harinya, maka insya Allah boleh menjama dan mengqashar sampai 19 hari. Ya, tapi kalau Anda mengambil pendapat yang 20 salat juga tidak ada masalah, yaitu Anda bisa menjama 4 hari. Ya, ada juga pendapat menjama 3 hari. Adapun pendapat yang mengatakan kalau sudah ditentukan berapa harinya enggak boleh lagi menjama mengqashar, ini pendapat yang lemah, ya, pendapat yang lemah sebagaimana dikemukakan tadi. Kemudian yang kedua tentang masalah boleh tidak seseorang itu lihat masjid di depannya, nanti sajalah saya sholat, nanti saya sampai di hotel. Safar itu ada 2 macam, ada safar sair, ada safar nuzul. Ada safar itu ya orang sair perjalanan, ya di dalam perjalanan, ada sudah sampai di tempat tujuan. Orang yang masih di perjalanan, khususnya bagi laki-laki lagi di perjalanan menuju tempat tujuan, maka dia boleh tidak sholat berjamaah. Di waktu perjalanan dia boleh dia tidak sholat berjamaah. Tapi kalau memungkinkan dia sholat berjamaah, maka dia sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Tetapi kalau sudah sampai di tempat tujuan, maka kaum laki-laki wajib dia sholat berjamaah walaupun dia musafir. Kalau sudah sampai tempat tujuan, wajib dia berjamaah walaupun dia adalah seorang musafir. Ya. Kemudian maka kalau tadi dilihat sudah sampai di tempat tujuan, kemudian ada masjid di depan dia, kemudian dia bilang, oh saya nanti saja ke hotel. Kalau itu laki-laki maka tidak boleh dia sholat di masjid. Tapi kalau itu lagi masih di perjalanan menuju tempat tujuan, maka dia boleh saja tidak sholat berjamaah. Tapi kita katakan kalau dia bisa berhenti, hendaknya dia berhenti. Karena sholat berjamaah itu dianjurkan kapanpun, baik itu di safar ataupun tidak safar. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya dia safar naik pesawat, kemudian zuhur dan asarnya di pesawat, waktunya sudah masuk di pesawat zuhur dan asar, kemudian dia jamak ketika sampai di tempat tujuan atau ketika dia balik ke rumah, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Yang penting dia sampai di rumahnya waktu asar, sedangkan dia belum zuhur, maka dia sholat zuhur dulu baru asar, tapi tidak diqashar. Zuhurnya 4, asarnya 4. Ya. Maka kalau seandainya dia sampai di rumah dia waktu asar, sedangkan dia belum sholat zuhur, maka dia sholat zuhur dulu baru sholat asar tanpa diqashar. Tapi kalau sampainya di waktu zuhur di rumah, maka sholat zuhur. Adapun di pesawat, maka jangan sholat di pesawat, karena sholat di pesawat Anda tidak bisa berdiri.
Maka kalau Anda sampai di tempat tujuan waktu masih ada, maka sholat di tempat tujuan, jangan sholat di pesawat. Karena di pesawat Anda akan kehilangan banyak rukun. Di antaranya adalah rukun berdiri. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita, Ibu Nahdiah di Tangerang. Kembali kita sapa Ustaz penelpon kita yang berikutnya. Kali ini ada Ibu Iis di Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu Iis. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan untuk Ya, Ustaz pertanyaannya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Begini Ustadz, ada hadis-hadis yang lemah seperti di dalam sholat sudah pada bacaan i'tidal, terus ada juga di dzikir pagi dan sore tuh ada bacaan-bacaan yang kata Ustadz hadisnya lemah. Itu seperti di dalam i'tidal tuh ada Robbana walakal hamdu dan kasiron, itu kata Ustadz lemah. Itu bolehkah kalau sekali-kali dibaca atau lupa gitu karena udah kebiasaan seperti dalam dzikir pagi Allahumma ini apa ya yang sebelum ini asbahtu ushiduka wa ushidu hamala arsik, seperti itu katanya lemah. Bolehkah itu kalau dibaca sewaktu-waktu itu Ustaz? Syukron jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ibu Iis atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Adapun ya doa Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Saya katakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, doanya ini adalah hadisnya sahih, tetapi kondisinya adalah kondisi bersin. Bukan hadisnya lemah, hadisnya sahih, tapi sahabat mengucapkan itu dalam kondisi bersin, bukan dalam kondisi dia hendak berzikir di waktu i'tidal. Oleh karena itu mazhab yang 4 mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, dia bukan doa dari doa i'tidal, ya, bukan doa dari doa i'tidal. Ya, karena kondisinya adalah kondisi bersin, ya, semacam itu. Jadi yang kedua tentang Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta. Hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah dari bacaan zikir pagi dan petang. Nah, pertanyaan beliau, bolehkah saya baca zikir-zikir ini sewaktu-waktu? Maka di sini kita harus merinci dulu. Zikir itu ada dua, ada zikir mutlak dan ada zikir muqayyad. Zikir muqayyad itu adalah zikir yang berkaitan dengan waktu dan tempat dan kondisi. Maka zikir muqayyad ini harus didatangkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah zikir mutlak. Zikir mutlak itu tidak berkaitan dengan tempat, waktu, kondisi. Maka kita disuruh untuk berzikir kapan saja, di mana saja. Dan pada asalnya manusia disuruh untuk banyak berzikir kepada Allah. Maka kalau Anda membaca doa Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamata arsyika dan tidak berkeyakinan ini bagian zikir dari pagi dan petang, maka tidak ada masalah. Maknanya baik, maknanya bagus, maka tidak apa-apa Anda baca di waktu sore, di waktu pagi, selama Anda tidak meyakini ini bagian dari bacaan zikir pagi dan petang. Tapi Anda meyakini adalah ini bagian dari Anda berzikir secara mutlak, maka tidak mengapa orang berzikir secara mutlak semacam ini, karena dia tidak ada berkaitan dengan zikir yang muqayyad. Maka tidak ada masalah Anda baca di waktu duha, di waktu sore. Anda kena senang dengan maknanya dan Anda tidak meyakini itu bagian dari zikir pagi dan petang, tapi Anda ingin mengamalkan dari bagian zikir yang mutlak. Maka ini boleh, tidak ada masalah. Adapun hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi dibaca di waktu salat, maka kita katakan tidak dibaca. Ya, bagi yang merojihkan. Ya, bagi yang tidak merojihkan, maka menganggap ini bacaan di waktu itu monggo silahkan, tidak ada masalah. Tapi bagi yang menganggap itu karena kondisinya kondisi bersin, maka dia tidak baca di waktu sholat. Kalau tidak sengaja, ya tidak mengapa. Ya la yukallifullahu nafsan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami lupa atau salah. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Iis dari Bandung, Ustaz. Baik, kita kembali ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk menutup perjumpaan kita. Pertanyaan kayaknya datang dari Ibu Lili. Beliau menanyakan,
Saya Ustaz, kita ternyata ada telepon Ustaz, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo Ibu Masriah di Tasikmalaya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya Ibu, silakan untuk Ustaz Ibu pertanyaannya. Tidak kedengaran. Tidak terdengar Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustadz mau nanya, Iya, silakan. orang sakit tapi tidak begitu parah sakitnya, tapi udah menaun gitu sakitnya, tapi tidak sholat gitu. Kalau disuruh sholat nanti dibayar pijah gitu katanya. Sholat itu bisa dibayar pijah atau enggak? Sakitnya tidak pikun gitu, normal pikirnya. Tapi kalau disuruh sholat nantilah dibayar pijah, cina gitu aja. Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, sholat itu selama otak orang itu masih ada, masih normal, maka sholat itu tidak jatuh. Tetap dia diperintahkan untuk sholat. Maka kalau dia tidak bisa bergerak, tidak bisa kena sakit, hendaknya ada yang membantu dia untuk mewudukkan, untuk membantu dia mengarahkan ke arah kiblat. Kalau dia sakitnya nggak bisa bergerak, selama otaknya masih ada, wajib dia sholat. Tapi apakah boleh sholat itu diganti dengan fidyah? Tidak ada, tidak boleh. Ya, tidak boleh sholat diganti dengan fidyah. Yang diganti dengan fidyah itu puasa kalau sebab-sebab tertentu saja. Adapun sholat, ulama sepakat tidak boleh diganti dengan fidyah. Wajib dia laksanakan sholat. Ya. Selama otaknya masih ada, bukan fikun, maka wajib dia sholat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita, Ibu Masriah di Tasikmalaya. Baik Ustaz, kita satu pertanyaan terakhir Ustaz mungkin ya, untuk menutup perjumpaan kita. Kali ini pertanyaan dari Ibu Lili. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz. Saya masih ragu tentang hukum memotong kuku di hari-hari yang dilarang Ustadz. Karena saya lihat bahwa kalau memotong kuku di hari-hari tersebut, ada sakit yang nggak bakal sembuh dan lain-lain Ustadz. Begitu Ustadz pertanyaannya, barakallahu fikum. Baik, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Maka pertama, tidak ada hari-hari yang dilarang memotong kuku. Hari apa saja boleh seseorang itu memotong kukunya. Maka kapan saja, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian di bulan apa saja orang itu boleh memotong kukunya. Kecuali pada satu waktu yang dikatakan para ulama makruh memotong kuku pada saat itu adalah ketika 10 awal bulan Zulhijjah, ketika Anda berkorban. Ketika Anda berkorban, maka Anda tidak boleh dimakruhkan oleh para ulama untuk memotong kuku Anda. Tapi kalau Anda tidak berkorban, maka tidak ada masalah Anda potong di 10 awal bulan Zulhijjah. Adapun di luar ini, maka tidak ada dilarang seseorang memotong kuku, kecuali misalnya dalam kondisi berihram, kondisi lagi memakai kain ihram, maka itu termasuk larangan dari ihram, kita tidak boleh memotong kuku. Tetapi selain itu ya, di luar kondisi itu maka tidak ada larangan seseorang memotong kukunya, silahkan. Adapun kekhawatiran ya bahwasanya dapat penyakit tertentu, maka itu tatayur. Itu datang dari syaitan, itu tatayur. Maka Anda isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah apa yang ada dalam hati Anda itu akan hilang. Karena itu sejatinya adalah bisikan dari syaitan, waswas dari syaitan. Maka Anda berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka insyaallah seketika apa yang ada dalam hati kita yang kita takutkan tadi, kena nasib sial dan semisalnya, maka insyaallah itu akan hilang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita, Ibu Lili. Baik Ustaz, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir kita untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban-jawaban yang telah antum berikan dan juga waktu yang telah antum sempatkan Ustaz untuk bisa membersamai kita di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah senantiasa berkahi antum, keluarga antum, dan juga Allah jaga kesehatan antum Ustaz. Amin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada live interaktif kembali ke hadis Nabi bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Bashar LM Hafizullah Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda untuk bisa manfaatkan peluang
berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami yang bisa disaksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor 777-184-1842. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas partisipasi Anda semua dalam aktif menyampaikan pertanyaan, baik pertanyaan secara langsung melalui layar telepon kami tadi atau bisa juga melalui dewanfatwa.com. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, dan jangan lupa untuk terus saksikan live interaktif Fatwa TV dari Sinar Pilihan Jumat, dan nanti sore di jam 4 sore setiap hari Kamis akan ada live interaktif mengenal akhlak Rasulullah SAW bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan Baswedan M. Hafizahullah Ta'ala. Dan juga di sebelumnya di jam 3:30 sore akan ada live serial zikir-zikir yang sahih dalam ibadah bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarail M.A. Hafizahullah Ta'ala, dan jangan lewatkan program-program tersebut. Terakhir kami mewakili kru yang bertugas pada live interaktif kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda sekalian. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sampai jumpa pada live-live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak.